Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan kembali lagi bersama saya Bayu Dwi Pramono. Hari ini kita akan membahas materi mendengar dan merespon. Nah, sebelum itu kita akan memaparkan sedikit pengantar. Dalam konteks ilmu komunikasi, selalu cari makna telinga dan mulut. Telinga kita ada dua dan mulut hanya ada satu. Artinya, kita harus lebih banyak mendengar daripada berbicara. Dale Carnegie dalam The Nine Principles of Human Relation yang sangat terkenal itu menempatkan keterampilan mendengar mendahului keterampilan berbicara. Mendengar dulu baru berbicara. Sebab jika seseorang terlebih dahulu mendengar, maka dia dapat memahami dan mengenal siapa lawan bicaranya, apa keinginannya, apa obsesinya, dan apa suka dukanya. Ketika giliran kita berbicara, tentunya kita dapat berbicara tentang hal-hal yang dia sukai, berbicara sesuai kebutuhannya. Dengan demikian, kita akan semakin dekat. Itu tegas Dale Carnegie dalam bukunya How to Win Friends and Influence People. Mendengarkan penting sekali dalam komunikasi dan dalam human relation. Itu untuk membangun hubungan antar manusia. Mendengarkan dalam komunikasi lisan mungkin bisa disetarakan dengan menyimak dalam dunia tulisan. Mendengarkan dulu baru merespon, menyimak dulu baru menulis komentar. Baiklah teman-teman, kita akan masuk dalam pengertian atau definisi daripada mendengarkan. Menurut pakar komunikasi De Vito, beliau mengatakan bahwa mendengarkan atau menyimak diartikan sebagai proses aktif menerima, aktif mengerti, mengingat, mengevaluasi, dan merespon komunikasi. Adapun proses mendengarkan antara lain yang pertama yaitu receiving atau menerima. Nah, pada tahap ini kita memulai mendengarkan pesan secara fisik dan mengakui bahwa kita memang mendengarkan. Penerimaan secara fisik dapat terganggu oleh suara bising, pendengaran yang kurang baik, atau kurang menaruh perhatian pada lawan bicara. Beberapa ahli juga menyertakan pesan nonverbal sebagai bagian dari tahap ini, karena faktor-faktor tersebut juga mempengaruhi proses mendengarkan. Kemudian, proses yang kedua yaitu decoding atau menafsirkan. Nah, pada langkah ini, Anda berikutnya adalah memberikan arti terhadap suara yang dapat Anda lakukan menurut nilai-nilai, kepercayaan, ide, harapan, kebutuhan, dan sejarah pribadi atau historis pribadi Anda. Kemudian proses yang ketiga yaitu remembering atau mengingat. Sebelum Anda dapat bertindak berdasarkan informasi tersebut, Anda perlu menyimpannya terlebih dahulu untuk diproses di waktu yang akan datang. Nah, inilah yang disebut dengan remembering. Anda perlu menangkap informasi tersebut dalam memori jangka pendek, kemudian mentransfernya nanti ke memori jangka panjang untuk disimpan dengan aman. Kemudian proses yang keempat yaitu evaluating atau mengevaluasi. Nah, dengan diterimanya pesan dari pembicara, langkah Anda berikutnya adalah mengevaluasi pesan tersebut dengan menerapkan keterampilan berpikir kritis. Pisahkanlah fakta dan opini, dan kemudian evaluasilah informasi yang berkualitas dari bukti tersebut. Kemudian proses yang selanjutnya yaitu responding atau merespon. Nah, setelah Anda melakukan evaluasi terhadap pesan pembicara, Anda sekarang bereaksi. Bila Anda berkomunikasi dari satu orang ke orang lainnya atau dalam kelompok kecil, respon awal biasanya berupa umpan balik lisan. Tapi bila Anda salah satu dari banyak audiens, respon awal Anda mungkin berupa tepuk tangan, tertawa, atau diam. Baru kemudian Anda mungkin bertindak berdasarkan apa yang Anda dengar. Nah, selanjutnya kita masuk pada kegunaan atau fungsi listening atau jenis-jenis listening. Nah, ada 3. Pertama, listening for enjoyment. Nah, ini contohnya mendengarkan musik atau mendengarkan hal-hal yang mengantarkan pada kebahagiaan atau kesenangan.
Yang kedua adalah listening for information atau mendengarkan untuk mendapatkan informasi. Contohnya seperti mendengarkan radio, mendengarkan televisi, atau mendengarkan dosen. Yang ketiga itu listening to help atau mendengarkan untuk meminta bantuan. Nah, ini seperti konsultasi atau contohnya meminta saran atau meminta motivasi atau curhat dari teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan masuk pada dimensi mendengarkan. Nah, adapun dimensi yang pertama yakni mendengarkan partisipatif dan pasif. Mendengarkan partisipatif adalah berlaku seperti seseorang yang berpartisipasi, yaitu melibatkan fisik dan mentalnya dalam tindak komunikasi. Contohnya, kita seringkali merubah posisi badan kita ketika lawan bicara kita itu menyampaikan sesuatu yang sangat penting. Kemudian mendengarkan secara pasif artinya kita mendengarkan lawan bicara kita, tetapi kita tidak merespon secara verbal maupun non-verbal. Kemudian dimensi yang selanjutnya yaitu mendengarkan dengan empatik dan objektif. Nah, jika kita ingin memahami apa yang dimaksud dan dirasakan seseorang, maka kita perlu mendengarkan dengan empati. Itu kata Rogers dan Farson. Nah, jangan mendengarkan secara ofensif. Artinya kecenderungan untuk mendengarkan informasi itu sepotong-sepotong yang akan memungkinkan Anda menyerang pembicara atau menemukan kesalahan-kesalahannya. Kemudian jangan cobalah memahami pemikiran dan perasaan lawan bicara. Kemudian pandangilah pembicara sebagai pihak yang setara dengan kita. Pahami sudut pandang pembicara, kemudian lakukan dialog dengan pembicara. Nah, dimensi yang selanjutnya yakni mendengarkan tanpa menilai dan mendengarkan secara kritis. Nah, di sini kita perlu mendengarkan tanpa menilai dengan pikiran yang terbuka dan kita harus berusaha memahami apa yang disampaikan oleh pembicara. Nah, kita juga perlu mendengarkan secara kritis dengan tujuan melakukan evaluasi terhadap apa yang disampaikan oleh pembicara. Nah, mendengarkan dengan pikiran kritis akan membantu kita untuk menganalisis pemahaman isi dan mengevaluasi pesan dari pembicara. Selanjutnya, dimensi mendengarkan secara dangkal dan secara mendalam. Nah, pada tahap ini, pusatkanlah perhatian kita pada pesan verbal dan non-verbal yang disampaikan oleh pembicara. Kemudian dengar pula apa yang tidak diucapkan. Berarti pesan-pesan yang tersirat daripada apa yang disampaikan oleh pembicara. Kemudian dengarkan dengan baik pesan yang menyangkut isi maupun hubungan dari apa yang disampaikan oleh pembicara. Selanjutnya ialah hambatan-hambatan pada saat mendengarkan. Nah, dari hambatan-hambatan ini biasanya ada hambatan-hambatan yang memang sangat mempengaruhi komunikasi antara komunikator dan komunikan. Nah, di sini saya akan memaparkan beberapa. Yang pertama itu gangguan psikis atau mental. Nah, contohnya gugup pada saat berhadapan dengan lawan bicara. Kemudian bias atau prasangka. Nah, biasanya kita suka berprasangka buruk atau banyaknya prasangka yang timbul di kepala pada saat menghadapi lawan bicara. Kemudian kurang fokus atau perhatian pada apa yang disampaikan oleh pembicara, adanya pendapat atau beberapa asumsi pada pembicara yang kita hadapi. Nah, adapun mendengarkan yang tidak efektif yang biasanya juga menjadi hambatan pada saat mendengarkan, yaitu sibuk dengan diri sendiri, sibuk dengan masalah eksternal, sharpening atau mempertajam apa yang disampaikan oleh pembicara. Kemudian asimilasi, yaitu kecenderungan kita merekonstruksi pesan sedemikian rupa sehingga sesuai dengan sikap, prasangka, kebutuhan, dan nilai kita sendiri. Artinya kita menilai apa yang disampaikan oleh pembicara sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kemudian mendengarkan
apa yang hanya ingin kita dengar, tidak mendengarkan apa yang disampaikan oleh pembicara secara keseluruhan. Nah, inilah beberapa hal yang sempat bisa saya paparkan pada materi mendengarkan. Selanjutnya kita masuk pada materi merespon atau feedback. Nah, pada materi merespon ini perlu kita ketahui dulu apa yang dimaksud dengan feedback atau merespon. Feedback sendiri adalah tanggapan atau respon yang diberikan oleh seorang komunikan, baik itu penerima, kepada komunikator atau pengirim pesan. Contoh, sebagai karyawan pasti memiliki seorang atasan. Nah, atasan biasanya akan memberikan feedback tentang performa karyawan selama bekerja. Feedback memiliki fungsi untuk memberikan motivasi kepada karyawan ke depannya agar performa kerja lebih meningkat dari sebelumnya. Nah, secara umum, feedback memiliki fungsi yang banyak, terutama terciptanya komunikasi dua arah yang baik. Feedback yang positif akan menghasilkan pekerjaan yang baik pula, sedangkan saat memberikan feedback yang negatif, jangan lupa untuk memberikan saran kira-kira apa saja yang perlu diperbaiki. Jangan hanya menyalahkan tanpa memberikan solusi. Nah, kemudian kita masuk pada jenis-jenis respon atau feedback atau umpan balik. Nah, yang pertama ialah feedback positif. Nah, feedback positif ini adalah tanggapan yang ditunjukkan oleh komunikan yang menandakan dia mengerti, mau membantu dan bekerja sama dengan komunikator dalam suatu pembahasan tertentu. Contoh, seorang manajer marketing memberikan feedback kepada para marketingnya, terutama dalam hal performa bekerjanya yang jauh dari target. Kemudian para marketing memberikan penjelasan mengenai apa yang menjadi penghambat dan usulan-usulan kepada manajer marketing agar hasilnya mendekati pada target yang sudah ditentukan. Kemudian feedback negatif. Nah, feedback negatif ini memiliki arti tanggapan yang ditunjukkan oleh komunikan pembicara berupa ungkapan tidak suka, tidak mendukung dari apa yang komunikator sampaikan. Contoh, tidak peduli dengan apa yang disampaikan, sikap acuh tidak acuh, dan beberapa tindakan lainnya. Yang ketiga ialah feedback netral. Nah, rating feedback netral adalah tanggapan yang sulit dipahami, apakah itu positif atau negatif. Biasanya dilihat dari respon yang diberikan oleh komunikan berupa diam, tidak memberikan balasan. Selanjutnya itu feedback internal. Nah, ini adalah tanggapan atau respon yang berasal dari diri sendiri atau komunikator atau pembicara. Maksudnya, ketika seorang komunikator menyampaikan suatu hal kepada komunikan, kemudian dia meralat apa yang disampaikan karena berbagai hal tertentu, inilah yang dinamakan feedback internal. Jadi, kadang-kadang komunikator itu meralat apa yang telah disampaikan kepada komunikan. Kemudian feedback eksternal. Nah, pada feedback eksternal ini respon yang didapatkan dari feedback eksternal adalah tanggapan atau respon yang didapatkan dari pihak komunikan. Contohnya, komunikan memberikan ekspresi wajah, perilaku, suara-suara dan gerak-gerik tertentu pada saat terjadi komunikasi dengan seorang komunikator. Selanjutnya ialah feedback verbal. Nah, pada feedback verbal, respon yang diberikan oleh komunikan berupa ucapan verbal seperti interupsi, komentar, pertanyaan, nyeletuk saat komunikator menyampaikan pesan. Dan yang terakhir ialah feedback non-verbal. Sebaliknya, inilah kebalikan dari feedback verbal. Feedback non-verbal adalah wujud tanggapan berupa tulisan, ekspresi wajah, gerak-gerik, gimik, isyarat, dan lain sebagainya. Selanjutnya ialah cara memberikan feedback. Dalam penyampaiannya, feedback memiliki dua jenis, yaitu feedback yang disampaikan secara langsung dan feedback tidak langsung. Dalam penyampaian feedback, kita perlu melakukannya sebaik mungkin. Nah, berikut cara menyampaikan feedback yang benar. Yang pertama, harus jelas dan spesifik.
Nah, ini agar mudah dipahami, feedback diusahakan disampaikan secara jelas dan spesifik agar komunikan bisa memahaminya dengan lengkap dan tidak setengah-setengah. Kedua ialah lakukan secara tertutup. Karena fungsi feedback adalah memperbaiki kekurangan dan meningkatkan kelebihan yang dimiliki, maka dalam penyampaiannya, usahakan dilakukan secara tertutup, tujuannya agar orang lain tidak mengetahuinya, terutama pada kekurangan yang dimiliki. Ketiga, berikan waktu untuk merespon. Saat feedback disampaikan, usahakan berikan waktu kepada komunikator untuk memberikan respon terhadap apa yang kita sampaikan. Karena sejatinya, feedback adalah komunikasi dua arah antara komunikator dan komunikan. Walaupun Anda berkomunikasi dengan bawahan, sekalipun mereka tetap berhak mendapatkan waktu untuk merespon feedback yang diberikan. Selanjutnya, ciptakan suasana yang hangat. Nah, dalam penyampaian feedback, usahakan ciptakan suasana yang hangat dan kondusif. Jangan mengedepankan emosi sesaat. Tujuannya agar apa yang disampaikan bisa diterima dengan baik oleh komunikan. Dan yang terakhir ialah lakukan follow up. Nah, yang terakhir adalah lakukan follow up terhadap feedback. Lakukan follow up terhadap feedback yang sudah Anda sampaikan kepada komunikan. Jika perlu, lihat progresnya. Lihat progres perkembangannya juga, agar apa yang disampaikan benar-benar dikerjakan. Nah, ciri-ciri respon atau feedback yang tepat dan positif ialah menjadikan klien senang sehingga dapat mendorongnya untuk berbicara lebih banyak tentang masalahnya dan dapat membantu klien mendalami perasaan dan pikiran yang berhubungan dengan masalahnya sehingga dapat mengarahkan klien untuk mengubah sikap, pandangan, kebiasaan, dan tingkah laku yang menyebabkan timbulnya masalah. Nah, inilah beberapa pembahasan yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga ada manfaatnya yang bisa diambil oleh teman-teman sekalian. Kalaupun ada kekurangan, itu datangnya dari diri pribadi sendiri sebagai pemateri. Nah, kalaupun ada komentar, kritik, dan saran, silakan ajukan di kolom komentar ya teman-teman. Mungkin cuma ini yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.